Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna, NIM L0211811314. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel mengenai sampah plastik. Jadi, artikel ini dipublikasikan pada tahun 2019 dari Kak Dini Futriloria dengan judul Analisis Teknoekonomi Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Bahan Baku Pembuatan Bata. Nah, seperti yang kita lihat pada slide kedua, 5 negara pemasok sampah plastik terbesar di laut. Jadi, dunia saat ini sudah masuk ke dalam kategori darurat sampah plastik di mana puluhan juta ton sampah plastik ini mencemari perairan dan juga berbahaya bagi kelangsungan kehidupan organisme perairan. Ini 5 negara yang masuk kategori pemasok sampah plastik terbesar dan Indonesia adalah urutan kedua. Jadi, Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Di sini juga ada berita yang menayangkan bahwa Indonesia itu darurat sampah plastik. Sampai-sampai ikan saja yang ada di perairan yang bisa bergerak bebas terjebak sampah plastik. Jadi, sebagian besar masyarakat itu masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir di mana sampah itu dikumpulkan, kemudian diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pengelolaan akhir sampah berpotensi melepas gas metan, di mana gas metan ini dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pemanasan global. Jadi, sebagai manusia yang kreatif, walaupun saat ini adalah masa pandemi, tubuh kita di dalam ruangan, tapi pikiran kita harus terus kemana-mana dan tetap kreatif. Kemana-mana dalam artian kita harus tetap terus kreatif dan berpikir untuk kebaikan bumi di masa yang akan datang. Nah, adapun cara-cara mengatasinya bisa dimulai dari diri sendiri ataupun mengurangi penggunaan plastik atau pengelolaan limbah plastik atau mengubah jadi sumber energi. Pada slide selanjutnya, di sini ada tabel jumlah sampah non-organik di Kota Pekanbaru. Dari tahun 2010 sampai 2017, sampah itu mulai meningkat dan sampah non-organik pada tahun 2017 mencapai 76 juta. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel. Jadi, saya akan membahas dari latar belakang sampai dengan hasil. Langsung saja untuk yang pertama di latar belakang. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampah plastik dapat dijadikan sebagai bahan alternatif pembuatan bata, sehingga alam dapat terus terjaga kelestariannya dan dapat diproduksi serta memiliki harga jual yang lebih murah. Dan manfaat penelitian ini, tentunya penelitian ini sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Dan manfaat untuk masyarakat itu dapat dijadikan sebagai pengembangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sampah plastik menjadi produk yang lebih ekonomis serta dapat menambah pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya landasan teori. Pada landasan teori ini akan dibahas pengertian sampah, klasifikasi sampah, dan dampak negatif sampah. Jadi, langsung saja. Jadi, pengertian sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktif. Ia merupakan molekul raksasa yang biasanya memiliki bobot molekul yang tinggi. Jadi, pengembangan plastik berasal dari penggunaan material alami seperti permen karet, silak, sampai ke material alami yang dimodifikasi secara kimia seperti karet alami, nitroselulosa, dan akhirnya ke molekul buatan manusia seperti epoksi, klorid, dan polietilen. Nah, selanjutnya jenis-jenis sampah plastik. Jadi, untuk memudahkan proses daur ulang, maka plastik ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis dengan diberikan nomor pada tiap-tiap jenis plastiknya.
Nah, di sini ada yang pertama jenis sampah plastik PET atau PETE, HDPE, VVC, LDPE, PPPS, dan OT. Jadi semua logo ini atau penamaan ini juga berhubungan dengan kapan biasanya dia sebenarnya dipakai pada kemasan seperti apa dan seperti apa penguraiannya. Yang pertama, PET atau PETE ini biasa dipakai untuk botol air mineral. Jenis ini direkomendasikan hanya 1 kali pakai, dan biasanya jika dipakai berulang-ulang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang berbahaya bagi tubuh. Baik itu konsentrasi kimianya meningkat dan lain-lain. Kemudian HDPE ini bisa kita lihat juga di galon air minum. Jadi ini direkomendasikan hanya 1 kali pakai karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring dengan waktu. Kemudian yang ketiga, PVC. Jadi PVC ini jenis sampah yang sulit didaur ulang. Dia ditemukan pada plastik, pembungkus, dan botol-botol. Kemudian reaksi antara PVC dengan makanan yang dibungkus berpotensi berbahayanya organ-organ tubuh seperti ginjal dan lain-lain, serta dia juga mengandung klorin jika dibakar. Nah, selanjutnya LDPE. Mohon maaf kalau salah sebut. Ini biasanya dipakai untuk tempat makanan atau plastik kemasan, biasa juga di botol-botol yang lembek. Jadi LDPE ini dapat didaur ulang dengan banyak cara. Nah, cara yang satu ini saya baru tahu, dan ini juga bagi saya juga merupakan hal yang sangat menarik, di mana sampah LDPE ini dapat daur ulang dengan melarutkannya ke dalam kaleng, kerang kompos, dan lain-lain. Kalian harus coba. Selanjutnya jenis PS. Dia ini biasa disimpan atau diberikan pada bahan tempat makanan styrofoam. Bahan seperti ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak juga, ia mengganggu estrogen pada wanita. Teman-teman harus hindari ini makanan yang pembungkusnya atau tempatnya itu styrofoam. Salah satunya itu makanan instan. Dan selanjutnya OT. Jadi OT ini ditemukan pada botol minuman olahraga, biasa pada komputer, dan plastik kemasan. Nah, selanjutnya zat berbahaya dalam plastik dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya plastik ini memiliki lebih dari 100 jenis bahan kimia yang sangat beracun. Nah, bisa kita bayangkan sebenarnya bagaimana dampaknya jika ia mencemari perairan atau masuk ke dalam tubuh kita. Pasti akan sangat-sangat berdampak buruk dan menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Nah, salah satunya zat kimianya atau bahan kimianya itu zat adiktif. Jadi zat adiktif ini dalam plastik ini dapat bersifat karsinogenik. Jadi karsinogenik merupakan sifat mengendap dan merusak terutama pada organ tubuh, salah satunya yaitu paru-paru. Sangat-sangat menyeramkan ya. Kemudian selanjutnya, plastik ini juga mengandung plasticizer. Jadi yang teman-teman harus tahu bahwa plasticizer ini merupakan bahan tambahan yang meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan material yang biasanya ditambahkan pada proses pembuatan plastik. Nah, ia berbahaya bagi sistem endokrin, bermasalah pada sperma pria, menimbulkan bahaya tumor. Ia juga dapat menjadi tumor yang menjadi kanker, gangguan janin, dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya, upaya pengelolaan sampah plastik. Jadi, plastik ini dapat diolah mulai dari didaur ulang, pemecahan rantai polimer, penimbunan, dan pembakaran. Jadi, misalnya didaur ulang, kita dapat membuat pot bunga dan benda-benda menarik lainnya, tentunya sesuai dengan kreativitas kita. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jadi pada metodologi penelitian dibahas observasi, rumusan masalah, penetapan tujuan, alat dan bahan, serta proses pembuatan. Nah, yang pertama observasi. Jadi pada observasi ini kita melakukan pengamatan pada objek atau tempat penelitian dengan mengamati permasalahan-permasalahan yang ada.
Kemudian rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini berguna untuk memperjelas sebenarnya masalah-masalah apa yang akan diteliti. Dan selanjutnya tujuan. Jadi tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengolahan sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan bata, mengetahui kuat tekan bata, mengetahui nilai BEP atau break even point, dan HPP atau harga pokok produksi dari produksi bata plastik. Jadi BEP itu bisa dikatakan sebagai titik balik modal. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan, alat-alat itu sendiri terdiri dari tungku pembakaran, wadah pemanasan, cetakan, dan alat-alat lainnya. Sedangkan bahan utamanya yaitu sampah plastik, dan tentunya sampah plastik ini adalah bahan yang sangat penting. Nah, selanjutnya cara pembuatan. Saya akan menjelaskan sedikit cara pembuatan yang saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, kita menyiapkan sampah plastik yang telah dikumpulkan, kemudian memasukkan sampah plastik sedikit demi sedikit ke dalam wadah pemanasan. Kemudian kita bisa tunggu 10 menit hingga teksturnya menjadi pasta. Kemudian ayak pasir untuk mendapatkan pasir yang lebih halus. Selanjutnya mencampurkan pasir dan peta, mencampurkan pasir dan pasta, dan selanjutnya dia dimasukkan ke cetakan. Nah, selanjutnya analisa. Jadi pada penelitian ini ada berbagai tahap analisa yang dilakukan, mulai dari analisa alat dan bahan pembuatan bata plastik, desain bata plastik. Selanjutnya, pada slide ini terdapat hasil yang sudah saya simpulkan dengan mengambil poin-poin yang sangat penting dari penelitian ini. Yang pertama, jadi hasil pengujian kuat tekan benda uji bata plastik tertinggi yaitu 144 kg cm kubik. Menurut SNI, nilai kuat tekan ini masuk ke dalam kelas 2. Dan untuk daya serap benda uji bata plastik yang paling rendah itu 0,66% dengan maksimal daya serap menurut SNI yaitu 20%. Kemudian hasil dari perhitungan HPP dan BEP-nya diperoleh bahwa harga jual bata plastik adalah sebesar Rp150.000 per bata dengan laba sebesar 26%. Yang paling penting yaitu teman-teman harus tahu bahwa komposisi terbaik untuk pembuatan bata plastik yaitu 33% pasir dan 67% plastik, atau untuk membuat suatu bata plastik dengan volume 640 cm3 diperlukan 255 gram pasir dan 660 gram plastik. Oke teman-teman, jadi sekian presentasi dari saya. Pesan saya, mari kita menyelamatkan bumi dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, serta tidak menggunakan plastik dan kertas secara berlebihan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.